Perkenalkan, aku Baik Aulia Trianjani dari SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang. Aku dari kelas 11I. Di sini aku akan menjelaskan apa sih faktor dan latar belakang dari datangnya bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara. Oke teman-teman, jadi teman-teman harus tahu bahwasanya bangsa pertama yang menjajah Indonesia adalah bangsa Portugis. Disusul dengan bangsa Spanyol, bangsa Belanda, bangsa Prancis, lalu bangsa Inggris. Jadi gimana sih ceritanya mereka bisa datang ke Nusantara? Oke, di sini aku akan menjelaskan latar belakang dari datangnya bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara. Pada tahun 1453, Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Ottoman yang menyebabkan terputusnya jalur perdagangan rempah-rempah antara Asia dengan Eropa. Penemuan dan perkembangan baru di bidang teknologi maritim seperti adanya karavel dan munculnya teori Kopernikus. Selanjutnya adanya catatan dari Marco Polo dan dorongan untuk mendapatkan 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Gold yang berarti kekayaan, Glory kejayaan, Gospel menyebarkan agama Kristen. Nah, itu semua adalah latar belakang dari datangnya bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara, teman-teman. Tapi dari kalian ada yang pengen tahu lebih nggak sih kenapa bangsa Portugis datang ke Nusantara? Di sini aku akan menjelaskan. Jadi, bangsa Portugis datang ke Nusantara pada tahun 1511. Setelah menaklukkan Malaka, bangsa Portugis datang ke Nusantara untuk mendapatkan rempah-rempah. Iya, tentu saja ingin mendapatkan rempah-rempah, teman-teman. Tapi di balik itu juga ada 3G yang memotivasi mereka. Gold, Glory, dan Gospel. Nah, bukan hanya itu, bangsa Portugis juga ingin membuka jalan antara Asia dengan Eropa untuk perdagangan. Setelah datangnya Portugis, datanglah Spanyol. Spanyol ini datang pada tahun 1521. Spanyol datang sama seperti Portugis, mereka ingin mendapatkan rempah-rempah dan juga ingin membuka jalur perdagangan baru. Bukan hanya itu, Spanyol juga ingin menyaingi Portugis yang sudah ada lebih dulu di Nusantara. Setelah kedatangan Portugis dan Spanyol, datanglah Belanda pada tahun 1596. Jadi mereka datang tidak jauh beda dengan tujuan bangsa-bangsa sebelumnya, sama-sama ingin mendapatkan rempah-rempah. Sehabis Belanda datang, datanglah Prancis. Prancis ini datang karena saat itu Belanda ada di bawah kekuasaan mereka, yang membuat Hindia Belanda juga menjadi kekuasaan dari Prancis. Lalu, Prancis juga ingin mengamankan jalur perdagangan dari ancaman Inggris. Dan waktu itu kondisi politik setelah revolusi Prancis menjadi tidak seimbang yang mengakibatkan bangsa Indonesia atau Nusantara menjadi target strategis dari Prancis. Walaupun Prancis sudah sedemikian rupa untuk mengamankan jalur perdagangan dari pihak Inggris, tapi ini tidak bisa membuat Inggris tidak tertarik dengan rempah-rempah yang ada di Nusantara. Jadi, Inggris datang ke Nusantara untuk tentu saja mengambil rempah-rempah yang ada di Nusantara. Pada abad ke-17, bangsa Inggris membangun EIC di India atau East Indian Company, tentu saja untuk mengamankan posisi mereka di Asia. Bangsa Inggris juga ingin menyebarkan pengaruh mereka di Asia. Saat Belanda dan Perancis berperang, pihak Inggris memanfaatkan hal ini untuk menguasai daerah Nusantara sekitar tahun 1811 sampai 1816. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.